misalnya kita pasti mengingat seseorang yang bernilai buat kita, gitu ya. Artinya bernilai itu orang yang membantu kita, gitu ya, orang yang baik dengan kita. Itu karena dia baik dengan kita ingat dia kan. Sama, saat teman-teman menjadi baik untuk orang banyak, maka di sana juga teman-teman akan diingat orang. Saat teman-teman diingat orang, sekali lagi, di sana teman-teman akan dapat kepercayaan orang, dan orang akan percaya dari apa yang teman-teman rekomendasikan, yaitu membeli produk teman-teman sendiri kan gitu. Jadi itulah permainan di media sosial, teman-teman. Kalau kita udah tahu teman-teman tentang konten, mencari ide konten, kemudian kita akan belajar tentang gimana cara mengoptimasi kontennya. Dan bicara tentang optimasi konten, teman-teman, ada 5. Pertama, kita akan belajar dengan yang namanya content modeling. Content modeling adalah cara untuk menemukan konten yang memiliki performa baik di audiens tertentu. Contohnya, teman-teman, di hashtag bisnis, jadi di Instagram di hashtag bisnis, konten yang paling bagus orang sukain di top post yang teman-teman lihat adalah konten yang sifatnya lebih banyak muncul teks dan bentuknya hanya satu gambar, teman-teman. Karena di topik bisnis, di hashtag bisnis, mereka biasanya cuma mencari motivasi, inspirasi yang sifatnya cuma satu gambar. Karena jarang sekali orang lihat motivasi atau baca motivasi itu sehari sekali baca langsung 10 motivasi gitu, ya agak jarang kan. Itu kenapa satu motivasi cukup, seperti itu ya. Berbeda teman-teman, kalau kita bicara di kecantikan wajah. Di hashtag kecantikan wajah, justru yang muncul bukan single image, tetapi video, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada video, dan karena didominasi video, artinya teman-teman, audiens dari kecantikan wajah membutuhkan bentuk konten dalam bentuk video. Jadi teman-teman jangan buat single image. Jadi teman-teman jangan cuma posting satu, buatlah video. Karena videolah yang dibutuhkan orang atau dikonsumsi orang-orang yang butuh kecantikan wajah. Seperti itu. Berbeda lagi teman-teman di edukasi Instagram. Karena di edukasi Instagram teman-teman, kebanyakan yang muncul adalah bentuknya carousel. Itu kenapa saya pribadi, kalau teman-teman lihat di akun Instagram saya, ya bentuknya hampir semua carousel. Kenapa? Karena saya bermain di edukasi Instagram, di mana orang belajar, ya pengennya dalam bentuk carousel. Seperti itu. Berbeda lagi teman-teman, saat kita bicara tentang, ya katakan di hashtag belanja di rumah, yang ternyata muncul kontennya dalam bentuk IG Shop ya. Biasanya saya bikin IG Shop dan juga ada carousel, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa dari setiap hashtag yang teman-teman akan masukin gitu ya. Saat teman-teman akan bermain di hashtag tertentu, teman-teman harus sadar bahwa ada tipikal-tipikal konten yang biasanya dikonsumsi oleh orang dan teman-teman harus ikutin itu. Karena kita yang baru mulai akan sulit sekali untuk mengubah behavior atau kebiasaan market. Maka jawabannya adalah teman-teman harus menyesuaikan dengan ya apa kebutuhan audiens, apa yang disukai audiens, dan ya itulah yang teman-teman sajikan ke mereka, gitu ya. Karena bayangkan saat kita terbiasa makan nasi, kemudian kita disajikan hanya roti, ya kita pasti nggak merasa nyaman kan, artinya kok ada yang kurang gitu ya. Nah sama, di Instagram juga sama, saat mereka terbiasa konsumsi video, teman-teman berikan single image, mereka juga nggak akan merespon biasanya. Jadi ini optimasi pertama teman-teman, yaitu memilih jenis konten yang tepat dulu buat teman-teman buat, itu penting sekali. Kalau sudah seperti itu, teman-teman, baru kita bicara tentang gimana sih caranya postingan kita biar dilihat banyak orang. Jawabannya adalah salah satu caranya memang menggunakan hashtag, teman-teman. Nah, hashtag sendiri sebagai informasi di Instagram kita bisa menggunakan namanya 30 hashtag dalam setiap postingan. Nah, tapi pertanyaannya adalah dari 30 hashtag yang diberikan jatah oleh Instagram, berapa banyak gitu ya yang boleh kita pakai atau optimal kita pakai? Dan saya banyak mencari riset gitu ya. Dari Social Fresh 2014 ternyata mengatakan bahwa 7 hashtag katanya paling bagus. Berbeda dari Trackmaven 2016, penelitian lain gitu ya, mengatakan bahwa 9 hashtag yang bagus. Di penelitian lain lagi teman-teman, dari data dari Clear 2017 mengatakan bahwa 2 hashtag justru yang bagus. Di tahun yang sama 2017, Agora Pulse menyebutkan bahwa 8 hashtag yang bagus. Dan data yang paling baru teman-teman, 2018 ini yang paling baru ya, karena belum ada lagi penelitian. Dari Simply Measure, dan ini yang paling banyak diikutin oleh orang-orang, mengatakan bahwa 11 hashtag yang paling bagus. Jadi saya bingung sendiri saat saya mempelajari ini, dan saya akhirnya berkesimpulan bahwa memang tidak ada metode yang paling jitu gitu ya, gimana saya membuat hashtag yang benar. Makanya saya menggunakan pendekatan yang namanya strategi clustering hashtag, teman-teman. Clustering hashtag sendiri bicara tentang gimana caranya kita membuat grup hashtag, teman-teman. Jadi dalam cluster akan ada grup-grup hashtag, dan di setiap grup hashtag itu berisi 15-25 hashtag yang akan dipakai di setiap postingan. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya gini, teman-teman akan posting dengan satu postingan, kemudian menggunakan grup hashtag A. Bebas. Teman-teman, yang perlu kita pahami dari hashtag adalah tidak ada cara baku dan jitu. Caranya adalah teman-teman harus mencoba banyak grup hashtag. Sesimpel itu untuk menemukan mana yang paling bagus.
Oke, teman-teman pakai postingan di postingan pertama, teman-teman pakai grup hashtag tertentu. Dalam kasus ini adalah contoh ini adalah grup hashtag A. Di postingan kedua, teman-teman akan menggunakan grup hashtag yang berbeda, yaitu grup hashtag B. Kadangkala saat kita mengganti hashtag tertentu, maka kita akan mendapatkan, ya artinya bisa nggak dapat impresi, atau ya hashtagnya bisa hilang. Tapi dengan memahami clustering hashtag, teman-teman tetap lanjutin aja. Postingan ketiga, teman-teman tetap posting dengan grup hashtag yang berbeda lagi, yaitu grup hashtag C. Kemudian postingan keempat, teman-teman juga posting dengan grup hashtag yang lain lagi, yaitu grup hashtag D. Dan ya kadang-kala bisa jadi nggak dapat impresi lagi. Nah, poin dari clustering hashtag adalah teman-teman akan mengulangi lagi hashtag yang sama di postingan yang lain. Jadi dalam kasus ini, postingan kelima, teman-teman akan mengulangi hashtag A lagi. Katakan di postingan pertama dapat impresi, postingan kelima teman-teman ulangin lagi. Jadi yang tidak boleh dilakukan di Instagram adalah menggunakan hashtag A terus. Itu nggak boleh. Yang boleh adalah teman-teman pakai A, B, C, D, ulang lagi, A lagi. A, B, C, D gitu boleh. Karena itu teman-teman tidak spamming hashtag namanya. Oke? Nah, ini kejadiannya teman-teman. Kadangkala di postingan ke-6, kan kita akan mengulangi grup hashtag B yang kita pakai di postingan kedua. Kebanyakan dari kita kesalahan di sini. Saat kita pakai sebuah postingan, kita postingan tertentu, kemudian pakai hashtag tertentu dan tidak dapat impresi, kadangkala kita merasa bahwa hashtag ini nggak bagus. Kalau nggak bagus, yang kita lakukan adalah kita nggak akan pernah pakai ini lagi. Nah, disinilah kesalahannya teman-teman. Karena bisa jadi saat teman-teman pakai pertama kali, ya kebetulan aja bisa jadi Instagram ngebug, atau misalnya postingan teman-teman yang memang tidak relevan dengan hashtag itu. Tapi satu kali teman-teman posting dengan konten yang lain, yaitu postingan ke-6 dari kasus ini, teman-teman dapat impresi. Disinilah teman-teman paham bahwa clustering hashtag itu bicara tentang melakukan namanya testing di hashtag-hashtag yang kita pakai. Dan idealnya itu kita akan ulangin 2-3 kali. Kalau misalnya secara konsisten tidak memberikan impresi, maka kita akan ganti total. Sesimpel itu. Nah, saya akan lanjut. Ternyata postingan ke-6 teman-teman dapat impresi. Artinya teman-teman perlu coba sekali lagi. Berbeda teman-teman di postingan ke-7. Saat pertama kali teman-teman pakai, di postingan ketiga bisa jadi dapat impresi, tapi teman-teman ulangin lagi di minggu berikutnya misalnya, teman-teman justru tidak dapat impresi. Bisa jadi. Jadi saat kita pakai kedua kali malah nggak dapat impresi sama sekali. Sering nggak terjadi? Jawabannya sering. Jawabannya, saran saya adalah teman-teman perlu ulangi sekali lagi. Kalau misalnya terjadi pada postingan ke-4 dan 8, 2 kali teman-teman pakai grup hashtag yang sama sudah diulangin gitu ya, dan tidak dapat impresi, maka teman-teman akan ganti dengan grup hashtag yang baru. Jadi jangan dipakai lagi. Itu mengkonfirmasi bahwa hashtag ini tidak relevan dengan kita. Sesimpel itu, teman-teman. Tapi poinnya adalah tujuan akhir dari clustering hashtag adalah teman-teman bisa menemukan grup hashtag mana sih yang bisa memberikan impresi secara konsisten, teman-teman. Seperti postingan A. Grup hashtag A yang udah dipakai 2 kali, ternyata tetap ngasih impresi. Impresi itu berapa sih yang bagus? Pertanyaan berikutnya adalah, impresi selama dia tidak 0, teman-teman, itu bagus. Karena ingat, di waktu saya bawakan tentang webinar ini, teman-teman bisa lihat bahwa hal yang penting dari sebuah postingan Instagram bukan tentang berapa besar jangkauannya, tetapi dari berapa jangkauan yang kita dapatkan, bisa nggak dapatin followersnya. Itu yang lebih penting, teman-teman. Karena bisa jadi jangkauannya luas, katakan teman-teman selalu mencari cara gimana caranya hashtag-nya bisa dilihat banyak orang, atau biar kita pakai hashtag apa sih yang bisa menjangkau banyak orang, itu pun belum menggaransi, teman-teman, postingan tersebut bisa menjadikan atau mengembangkan akun Instagram kita. Jadi yang lebih penting, teman-teman, adalah gimana caranya teman-teman memahamin permainan apa sih yang membuat orang follow kita, dari konten yang jenis seperti apa. Itu yang teman-teman harus pahamin. Kalau teman-teman paham itu, baru teman-teman akan fokus pada optimasi hashtag. Karena dengan seperti itu, teman-teman akan lebih optimal. Kalau tidak seperti itu, teman-teman hanya akan, ya artinya namanya race rate ya. Jadi teman-teman hanya akan kayak ya balapan tikus gitu ya, artinya muter-muter aja.